Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang codingan Fibonacci, yaitu dari bahasa pemrograman Java, C++, JavaScript, dan Python. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Lestari Ma'ruf dengan NIM 231104015 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Salman Alfarisi dengan NIM 23111040036. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Rohman dengan NIM 23111040033. Perkenalkan, nama saya Tegar Ageng dengan NIM 23111040013. Oke, langsung saja kita masuk ke bahasa pemrograman pertama, yaitu Java. Ya, pada pemrograman Java untuk membuat Fibonacci, yang pertama kita harus melakukan import Java Util Scanner. Itu fungsinya untuk membaca inputan dari user. Selanjutnya, di bawahnya kita membuat kelas. Di dalam kelas biasanya terdapat properti dan metode. Dan selanjutnya ada metode main yang berguna untuk menjalankan program Java. Selanjutnya itu ada scanner. Scanner itu sama kayak tadi buat menerima inputan dari user. Selanjutnya sistem out print in untuk menampilkan teks ke dalam konsol. Dan selanjutnya mulai logika untuk membuat Fibonacci-nya. Di situ ada if. Jika n kurang dari sama dengan 0, jika angka yang diinputkan oleh user kurang dari 0, maka akan menampilkan jumlah suku harus lebih besar dari 0. Tapi jika n-nya lebih besar dari 0, maka akan menampilkan deret Fibonacci-nya. Selanjutnya, di situ kita membuat array kosong dengan tipenya integer yang bernama Fibonacci. Dan untuk Fibonacci dengan indeks ke 0 akan berisi 0. Selanjutnya kita melakukan pengkondisian jika n lebih dari 1, maka Fibonacci dengan indeks ke 1 akan berisi angka 1. Selanjutnya, kita melakukan perulangan yang dimulai dari indeksnya 2. Jika indeksnya kurang dari n, maka akan terus bertambah. Dan Fibonacci dengan indeks i akan berisi Fibonacci indeks i dikurang 1 ditambah Fibonacci indeks i dikurang 2. Dan selanjutnya untuk perulangan yang bawah, itu perulangan untuk merapihkan deret Fibonacci-nya dengan menambahkan spasi di setiap elemen array-nya. Dan yang terakhir, scanner.close untuk menutup program Fibonacci-nya. Jika di run, dan diisi dengan angka 5, ya, akan muncul angka 0, 1, 1, 2, dan 3. Sekian. Oke, selanjutnya yaitu bahasa pemrograman C++. Baik, di sini saya akan menjelaskan Fibonacci dalam bahasa C++. Oke, kita mari clearkan dulu. Sip. Yang pertama, kita akan memasukkan library IOStream dengan include, lalu IOStream kemudian masuk ke using namespace std, kemudian kita masuk ke program utamanya, masukkan integer main, lalu kurung tutup kurung buka, kurung buka kurung tutup, kemudian kurung siku kurung tutup. Lalu kita isi dengan variabel T1 sebagai variabel pertama dengan bertipe integer. Nilainya adalah 0, kemudian T2
itu bernilai 1. Variabel ketiga adalah next term, itu bernilai 0. Kemudian baris itu bernilai 0. Kemudian n adalah panjang yang sesuai dengan masukan user. Kemudian cout enter positive number. Ini kita ganti dulu sebentar. Salah. Ganti masukkan baris. Gitu aja, gampang. Lalu inputan ini akan dimasukkan ke dalam variabel n yang tadi bertipe integer. Kemudian lalu kita mendisplay kan nilai dari T1 yaitu 0, kemudian T2 itu 1, kemudian dilanjutkan dengan koma, lalu koma lagi. Kemudian rumusnya adalah next term T1 ditambah T2. Kemudian ketika baris itu lebih kecil dari n, maka kita akan menambahkan nilai dari next term, penjumlahan next term tadi, lalu ditambahi dengan koma, tanda koma. Kemudian nilai dari T1 akan dimasukkan ke dalam, diisi dengan variabel T2 yang bernilai T2. Variabel T1 akan diisi dengan nilai dari variabel T2. Kemudian T2 akan diisi dengan nilai dari variabel next term. Kemudian nilai dari next term itu akan diisi oleh penjumlahan T1 dan T2. Kemudian baris tadi akan ditambah 1 setiap ketika baris itu masih lebih kecil dari panjang yang diinputkan user. Kemudian di terminal akan kembali awal. Kita akan jalankan. Masukkan baris. Kita akan colokkan itu 10 baris. Kemudian kita running. Nah, Fibonacci series 0, 1 itu adalah cout display pertama. Kemudian 1, lalu 1 ditambah 1 itu adalah 2, lalu 1 tambah 2, 3, lalu 2 tambah 3, 5, dan seterusnya. Itulah penjelasan dari Fibonacci bahasa C++. Terima kasih, dan dilanjutkan dengan yang lain. Oke, selanjutnya yaitu bahasa pemrograman JavaScript. Pak, mungkin sedikit dibesarkan dulu ya, biar kelihatan. Oke, yang pertama kita punya variabel counts, di mana dia mempunyai sebuah prompt, yaitu untuk berinteraksi dengan user, untuk user bisa menginputkan. Setelah itu inputan dari user kita press integer atau kita rubah dari string ke integer. Setelah itu kita buat let atau variabel dengan nama n1 yang dengan value 0, n2 dengan value 1, dan next term belum kita definisikan. Setelah itu kita console log Fibonacci series untuk print lah biasa. Terus kita looping for untuk let i sama dengan 1, dan ketika i lebih kecil dari number, yaitu angka yang diinputkan oleh user tadi, jumlah panjang dari Fibonacci-nya, maka dia akan melakukan perulangan terus sebanyak jumlah yang diinputkan oleh user. Setelah itu kita console log tip n1, jadi kita print n1-nya ke layar atau ke outputnya nanti. Setelah itu next term sama dengan variabel dari n1 ditambah dengan n2. Setelah itu n1 sama dengan n2, merubah variabel n1 menjadi nilai dari variabel n2. Setelah itu n2 kita rubah nilai variabelnya menjadi next term. Jadi dia akan lulus sebanyak jumlah inputan yang dimasukkan oleh user. Ketika kita run, lalu kita masukkan 10. Jadi dia akan looping sebanyak 10 kali atau panjangnya 10. Nah, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Maka jumlahnya totalnya akan 10 dari 0 sampai 34. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 1, 34. Terima kasih, itu penjelasan dari
di JavaScript. Selanjutnya yaitu untuk bahasa pemrograman Python. Kemudian selanjutnya ada bahasa Python. Di sini kita menerapkan beberapa fungsi yang nantinya diterapkan di deret Fibonacci. Fungsi yang pertama yakni deret Fibonacci jumlah elemen. Tujuannya yakni menghasilkan deret Fibonacci deret yang diinisiasi dengan dua elemen pertama yaitu 0 dan 1. Panjang list deret kurang dari elemen, maka ditambahkan angka berikutnya dengan menjumlahkan dua elemen terakhir dari list. Kemudian dikembalikan lagi ke list deret setelah deret sesuai jumlah elemen yang diminta. Kemudian fungsi berikutnya ada cetak Fibonacci horizontal jumlah elemen, yakni digunakan untuk mencetak deret Fibonacci secara horizontal ke samping hingga jumlah elemen tertentu. Fungsi deret Fibonacci jumlah elemen dipanggil untuk membuat deret menggunakan perulangan for untuk mencetak setiap angka dari deret satu baris yang dipisahkan dengan spasi n. Kemudian, untuk jumlah elemen, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah elemen Fibonacci yang ingin dicetak. Misalnya, pengguna memasukkan inputan 10. Maka outputnya seperti yang bisa dilihat yakni 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Mungkin sekian dari bahasa Python. Oke, terima kasih. Itu semua adalah penjelasan source code dan kode tentang Fibonacci dari 4 bahasa pemrograman yaitu Java, C++, JavaScript, dan Python. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.